Pertama kali masuk lebih fokus sama layout rumah sih sebenarnya, karena agak aneh gitu bentuknya, dan ternyata gede banget gitu dalamnya, karena nggak terlalu kelihatan dari luar. Cuman tadi pas di awal tuh mungkin rame ya di sini ya, cuman kepekatannya tuh lain gitu. Tadi pada saat di depan sebenarnya mulai merasakan oh banyak ya sosoknya. Nah tapi biasanya kan kalau kita di tempat kosong begini wujudnya tuh banyak yang mengerikan. Emang banyak miske di sini gitu, tapi banyak juga sosok yang wujudnya seperti manusia biasa gitu, dan mereka tuh cuman kayak diam ngeliatin gitu. Mana? Dari situ. Itu sama itu tuh. Ya, dari AC sama situ nih, Mbak. Ini gara-gara kita sering ngomongin traktor, ada traktor tuh, Mbak. Mana? Yang gitu, yang tadi, yang lihat tadi yang jadi gitu. Yang enggak traktor gitu ya. Iya. Bentar. Tuh, kenapa Mbak dengar kayak ada orang napas ya? Ini juga. Itu mah website lah, ada di ini itu mah web 88, web 88 di Tendian juga ada 88. Iya, mobil juga ada, jual mobil bekas kan 88. Ini jadi kan soalnya. Air juga ada, 99 Oke. Kayak ada yang orang. Tadi gua dia Kayak. Tapi dari sana. Tapi Excel-nya panjang gitu. Tapi kayak manusia lagi nontonin kita syuting terus kayak napasnya kayak gitu. Sekonyong-konyong, seolah-olah. Yuk. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Anjing suara! Kenapa tembusnya suara? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ! And then I slit their throat. Anjir, Sandra! You wanna meet Denny? Lo udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susu. Kita ini langsung gelap-gelapan ya. Ini tuh lokasinya sebenarnya padat ya, Nuk ya. Maksudnya sebenarnya rame kiri kanan itu ya. Tapi ini tempat spot ini udah abandon katanya dari 2005 ya. Dari tahun 2005 ya. Dan katanya nggak pernah ditinggalin katanya. Atau mungkin rumah singgah mungkin dulu. Kita lagi berada di pintu utamanya nih, Mbak, ya kan? Ini ruang tamu nih, Iya. kalau nggak salah. Ini rumah gede banget. Kalau dari depan tuh nggak kelihatan gitu ya, kayaknya. Nggak kelihatan. Kayak kecil gitu kayaknya. Tapi ternyata tuh gede banget. Dan Mbak sekarang sih ngerasainnya tekanannya cukup signifikan sih, Nuk.
Tapi masih coba pinpoint nih apa, karena kenapa bisa ini ya? Kenapa bisa maksudnya serame ini, rame loh, serame ini gitu. Dan energinya itu lebih ke campuran. Biasanya kan ada tatanannya, ini enggak, ini campur, bener-bener campur gitu. Ya, terafirmasi. Kalau Wisnu Di situ ketarik di atas. sama lagi. Jadi tadi sebelum kita rolling ini, aku mau Wisnu kayak ngeliat bisa. Aku sempat nanya ya, bisa ke atas nggak gitu ya? Tapi ternyata nggak bisa karena aksesnya udah nggak mungkin. Sampai di kepala aku tuh kayak gue pengen naik, pengen manjat di kepala ya, di kepalaku ya. Terus aku bilang, Mbak pengen manjat deh. Iya, Nuh juga. Iya, maksudnya Nuh juga ada urge mau ke atas. Pengen gitu ke atas lagi gitu, kayak ada yang ayo ke atas gitu. Oke, kalau misalnya Wisnu rasakan sekarang, coba Wisnu lihat ke atas deh. Itu ini. Iya, yang Wisnu lihat apa? Nggak tahu ya, ini sosoknya. masih sosoknya masih belum terlihat itu perempuan atau laki-laki, cuman tinggi gitu loh. Ini kan ada handrailnya. Nah itu tuh sampai ke ceiling gitu tuh. Nah itu. Rambutnya panjang nggak? Panjang. Kayak rambut kepalanya nunduk lihat ke bawah kan? Kepalanya ke arah kita. Ya. Ngeliatin ke sini. Tapi kayak nggak bisa turun apa gimana sih, Nu? Kenapa dia kayak stuck di handrailnya? Kenapa dia nggak geraknya nggak bisa bebas? Harusnya kan dia bisa turun. Harusnya bisa ke sini. Iya bener, kayak stuck di handrailnya situ di tengah-tengah. Apa dia takut sama yang di bawah sini? Apa gimana gitu? Cuman Nunu ngerasain tekanannya juga nggak sih? Belum sih ya, cuman di atas aja nih yang kencang. Oh di bawah juga ada, Mbak. Ada. Nah, ini Nunu baru sensing. Oke, apa yang Wisnu lihat? Situ di sebelah CCTV ada kepala begini. Lihat nggak, Mbak? Ngeliat sensingnya gitu. Perempuan laki-laki? Perempuan sih ini. Mbak. Nah itu tuh, Mbak. Ya banyak perempuan di sini. Tapi ini kayaknya jadinya emang tempat singgahnya mereka. Ini ada yang lewat ya barusan? Kayak seliweran gitu loh, Mbak. Iya. Jadi kalau Mbak rasanya ini rumah singgah. Jadi mereka tuh pergerakannya tuh terus gitu loh. Tapi nggak tahu ya, Nunu sih ngerasanya Mbak bilang tadi nyampur, tapi teritorial juga gitu loh. Maksudnya ya keras juga gitu ya secara ini ya. Nyampur, cuman teritorial gitu. Iya. Itu sih sebenarnya kalau misalnya tempat dibiarkan lama kosong, jadinya akan diambil alih oleh mereka gitu loh, Tapi jadinya memang ya mungkin tempat singgah mereka gitu. Tapi karena emang nggak pernah dibersihin sama sekali, akhirnya jadi yang negatif juga masuk. Berarti ngerasa dense banget ya, padat gitu loh. Padat banget. Ini Mbak tekanannya tuh bener-bener signifikan karena ada banyak banget sosok yang mau bicara melalui Mbak. Tapi kan Mbak harus milih ya gitu. Ini sosoknya ada laki-laki, ada perempuan, ada bapak-bapak, ada anak kecil, ada yang remaja. Ada kayak udah kayak kakek. Yang perempuan ini tuh di atas tengah-tengah. Wah. Sebentar ya. Gimana nih, Mbak? Wait ya. Sebentar. Mbak coba misahin dulu karena kalau enggak nanti semuanya pada mau ngomong. 2, 3, 4. Anak kecil bukan, Mbak ya? Ya. Tapi kayak bukan wujud asli itu. Pocong juga ada kok. Ini jelas banget sih. Ini Mbak, mau sini sih. 2 ini nih. Nah di atas tuh ya, sekarang yang berdiri nggak cuma satu, banyak. Oh iya. Terus maju ke handrail semua ya, Mbak? Ya. Ini makin maju yang ini. Mbak gak takut sih.
Oke. Permisi. Mbak mau ini buka komunikasi? Menarik yang atas ya? Ini ketarik. Permisi. Selamat malam. Selamat malam, permisi. Selamat malam. Selamat malam. Boleh tahu nama Anda siapa? Boleh tahu nama Anda siapa? Saya Wisnu. Ini Sarah. Sally. Siapa nama Anda? Sally. Sally. Sedang apa Anda di sini? Kenapa Anda di sini? Apa yang terjadi? Boleh, Pak. Enggak, Mbak lepas. Bohong. Sally. Bohong. Mimiknya juga, Bohong. Langsung ketahuan. mimiknya juga ketawa. Jadi dia nampilin sedih. Sedih. Terus melihat muka di belakangnya gini, Langsung. wah gitu. Kayak ada ketawa lebar, wah gitu. Enggak, no, sorry. Yang di atas kan, Mbak? Ya, yang di atas. Iya. Nah, tadi waktu buka komunikasi juga, aku kayak nahan karena mau masuknya tuh rebutan gitu. Dan mau masuknya rebutan itu bukan mau bercerita, tapi kayak lebih, mau ngambil alih gitu. Kayak mau bikin kacau aja. Nah, aku nggak mau karena milih-milih gitu. Takutnya yang sosok-sosok ini tuh hanya pionnya yang sosok jahat. Nah, ya, itu tadi sempet pas di awal tuh pertama kali komunikasi. Dia ngasih nama, aku langsung kayak nggak bisa. Di dalam tuh rasanya kayak nggak no gitu. Aku batuk, aku kayak gitu. Emang di belakangnya Sally tuh kayak emang ada sosok lain gitu. Untung nggak, karena rasa kan. Untungnya langsung kedeteksi gitu, karena emang udah latihan dari sebelum-sebelumnya, dari semenjak Amerika dan kemarin di Klaten kan. Jadi kayak mulai terlatih gitu. Wah, nggak bisa langsung lepas gitu. Serem sih. Itu kalau misalnya mungkin kalau akunya nggak ngeh, itu masuk, dia nyusup di aku, keluar dia ikut. Gitu. Jadi sosok di belakangnya itu yang menguasai dia, yang jahat, yang memang mungkin dikunci di atas atau dibuang, dan emang karena sosoknya jahil gitu. Aku nggak tahu sama siapa ya. Nah, ini apa nih, Nu? Gini, mungkin ini Mbak baru asumsi ya. Dari tertatanya nih mereka yang dari di atas ini, Mbak rasanya kan karena tempat kosong, jadinya kan nggak ada orang. Maksudnya orang bisa ngebuang apapun atau bisa naruh apapun di sini gitu ya. Nah, ini tuh kayak ada yang emang mungkin dibuang terus dikunci gitu ya, situ deh gitu. Ya, lu juga ngerasa dikunci. Ya, karena memang mungkin dia di tempat yang aslinya itu mengganggu. Oh, paham. Itu. Dan kayak mungkin ada terjadi negosiasi. Ya udah kamu saya kasih tempat gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih, maksudnya ya nggak salah juga gitu. Tapi bahaya juga tadi kalau misalnya Mbak lagi buka komunikasi, Bisa lepas. Mbak kasih Windows bisa lepas. Ya, makanya Mbak langsung nggak bisa. Iya. Ini jelas banget sih. Jelas ini. Nggak tahu ya, Nunu bisa bilang ini dominan nih Mbak, karena dia paling depan. Ya. Ada yang lain juga di belakangnya. Nah, Nunu kalau perhatiin nih mulutnya dia nih kayak lebar sampai segini nih, Nunu. Begini. Ya. Terus begini. Wah, tadi Nunu ngeliatnya pas pada saat Mbak bilang dianya Sally itu langsung gini. Nah, pas gini ketawa.
balik lagi gitu. Iya, serem. Jadi abis dari Mbak, duh, Iya kan? Serem tau, itu lampu. Coba matiin. iya bukan. Minotaur. Laka. Ada poci lagi Mbak. Banyak Nu. Ini serem banget loh yang di atas nih. Dia yang di atas ini sangat manipulatif. Iya. Sosoknya, Mbak kalau misalnya kita ngomongin bicara gender ya lucunya, Mbak nggak bisa tahu dia perempuan atau laki-laki. Nu. Tapi rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang banget. Rambutnya panjang banget. Terus udah pasti sosok ini ya sosok. Coba. Apaan tuh? Thompson apa? Hah? Oh ya, hantu dong. Terus udah gitu kayak sosok yang memang jahil Jahil ya. sangat. Heeh. Mukanya. Terus lu ngeliatnya gini Mbak, dia di tengah-tengah. Terus kepalanya kayak ini, apa, CCTV yang ngikutin gitu. Iya lagi. Yang gitu. Yang lain aja Pak. Itu dia memang jahil. Jahil? Sally namanya, bukan? Nggak Bukan. tahu Nggak tahu namanya. namanya. Ya, Anda siapa? Boleh saya tahu? Saya Wisnu. ya. Pak Karsono. Pak Karsono. J. Ini Sarah. Sarah. Ini Sarah. Ya, Pak Karsono. dia memang jahil. Jahil. Ya, Kenapa dikunci di sini, Pak Karsono dia? saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya. Ya, Pak Karsono kenapa ada di sini? suka lewat. Suka lewat? Ya, suka lewat sini. Mhm. Ya, Pak Karsono, kalau boleh tahu umur berapa, Pak? saya Iya. umurnya Ya. 82. 82. Ya, masih kuat ya. Masih kuat. Ya, Mhm. Yang Bapak ingat terakhir apa, Pak? Boleh tahu nggak, Pak? Yang Bapak Karsono ingat terakhir. Bapak kenapa? saya Iya. nggak apa-apa. Tapi kok di sini, Bapak? Saya sehat. Iya, tapi ini kan rumah kosong, Pak. Oh iya, Ini kan rumah kosong, Pak. ya. Rumah kosong ya. Bapak tinggal di mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Tinggalnya Tinggal rumah tinggal Pak Karsono. Nanti, Pak. saya lupa. Pak Karsono punya keluarga, Punya, istri, punya, anak. punya. Tinggal di mana lupa ya, Pak? Lupa. Ini kan rumah kosong, Pak. Oh iya, Ini mohon maaf, Bapak sudah tidak di dunia lagi, Pak. Bapak sudah meninggal, Pak. Nyun sewu, Pak. Pak Karsono. Bapak sudah meninggal. Ini bukan tempatnya Bapak di sini. Pak Karsono. Nah, itu ceritanya ya, dan again, beberapa kali kita penelusuran selalu ketemu sama sosok yang berhubungan sama masalah uang, apalagi dalam keluarga. Nyun sewu, Pak, mohon maaf ya, Pak. Bukan maksud saya lancang ya, Pak. Kenapa, Pak? saya lupa. Ada yang sakit nggak, Pak? Sakit. Di mana, Pak? Enggak sih. Di kepala, perut, ada yang sakit nggak di badan Bapak? Enggak. Enggak. Dada. Dada? Ya, Kenapa, Pak? sering sakit ya. Sesak, Pak? Iya, Sesak nafas? iya. Sama ini lupa. Lupa? Ya, Oh, ya kan sudah tua. ya tapi masih gagah, Pak. Kuat. Kuat. Ya. Iya.
Bapak sama sekali nggak ingat terakhir Bapak kenapa? Enggak. Sebelum Bapak kesini? Saya lewat sini suku. Ya. Dia ini emang seram sekali ini. Ya. Nah. Terus di sini ada banyak yang lain juga Pak. Itu mereka siapa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Itu seram ya. Seram ya. Seram Pak ya. Ya udah. Pak Karsono. Ya. Pak Karsono kan bukan di sini tinggalnya. Bapak pulang aja ya Pak ya. Orang mana? Pulang ke rumah Bapak aja. Ya. Ya Pak Karsono. Ya. Pak Karsono punya cucu kesayangan nggak? Nah, cucu Bapak. Cucu Punya nggak? anak saya itu marah. Saya tidak boleh ketemu sama mereka. Sama cucu Bapak. Ya, Nggak boleh. Kenapa? sedih. Bapak sedih. Ya, Kenapa nggak boleh Pak? Kalau boleh tahu. berantem. Ya. Sama anak Bapak atau mantu Bapak? Semua. Ya, Apalagi Pak yang terjadi Pak? cuma mau uang. Bapak ada sakit nggak Pak di kepala Pak? Rasanya Pak? Ada luka nggak Pak? Nggak, Nggak. Waktu pas sakit yang rawat siapa Pak? yang rawat istri. Istri Bapak? Oh istrinya mana? Sama anak saya yang paling kecil. Namanya siapa Pak? Dipanggilnya siapa anaknya? Nanti Yang kecil. yang kecil nanti. Iya. Dia nggak mau saya suruh kawin, nggak mau. Katanya mau rawat saya sama ibunya. Oh ya. Iya. Terus itu apa namanya? Terakhir kali ketemu sama yang si kecil umur kapan Pak? Itu saya lupa. Saya itu pamit mau beli apa ya? Ya, Bapak jalan kaki. jalan kaki. Jalan kaki. Ini sakit nih. Ya, Sesek Pak. ya. Tuh habis telepon anak saya yang paling besar. Ya. Itu berantem. Ya saya belum mati kok minta uang, minta warisan. Ya kan nggak bisa. Kalau rumah tuh jual, saya sama istri tinggal di mana? Ya. Berarti yang Bapak ingat terakhir Bapak lagi pergi, lagi jalan kaki. Ingat nih Pak. Pak Karsono. Tisu. Mbak udah dapet tuh. Ya. Nanti. Saya juga Mate minta tisu dong. tisu. Mbak itu lagi ngelihat muka anak yang paling gede. Jadi dia bener-bener marah sama bapaknya, nunjuk-nunjuk. Dia pengen rumah yang bapaknya tinggalin itu dijual terus langsung dibagi gitu. Nah buat bapaknya lo kan belum mati. Lo kan maksudnya iya tapi kan nanti kita mau tinggal di mana gitu. Cuman kayak anaknya tuh kan iya dari sekarang aja gitu loh. Jadi dari awal tuh emang anaknya tuh agak aneh ya. Kasihan. Berarti biasanya kalau gitu tuh biasanya orang lumayan gede. Orang berada. Orangnya biasa banget, tapi bajunya gitu ya. Terus Orang biasa, ya. tapi emang dia datang dari daerah emang punya uang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dari dengar ceritanya atau benar atau enggak, berarti meninggalnya pas lagi di jalan Pas ya? di jalan. Kalau menurutku Bener nggak sih? kayaknya Mbak tadinya pikirnya tabrak ya. Kecelakaan. Kayak dadanya sakit tuh jatuh. Sesek kan? atau sesek. Sesek. Jatuh. Lo sempat mikir anak-anaknya ngeploting sesuatu supaya
Meninggal. Bapaknya meninggal ya? Atau enggak dia udah kepikiran kayak serangan jantung tau nggak Nu? Iya, itu dia di jalan. Gitu. Lu coba nge-recall tadi Pak Karsono, apa yang terakhir Bapak ingat? Lupa itu kata dia. Ya. Badan nggak ada luka Nggak ada. sama sekali. Tadi Mbak Lu juga kok nggak nggak luka. ada nih gitu. Cuman Pak yuk itu dia yuk lupa. Mbak bantuin. Lupa. Muka istrinya lihat, adik anaknya yang paling kecil lihat. Terus anak yang paling gede lagi, fuck. Tapi yang paling baik kayaknya anak yang paling kecil. Yang paling kecil, Si ha. Inti. Si Ente. Yang ngurusin katanya. Oke, dia cuma pengen maunya ngurusin bapaknya. Iya. Ya, Ente itu ini, dia sekolahnya sekolah perawat gitu. Oh. Terus ya. Sekolah perawat terus suka ini, suka apa namanya? Ada mesin jahit di situ, Mbak lihat juga ada mesin jahit. Ini ya, singer itu yang gitu. Zaman dulu. Jadi sebenarnya mereka hidupnya tidak kekurangan karena memang aku nggak tahu ya usahanya apa si bapak ini, tapi kayaknya punya toko punya toko terus karena udah tua anak-anaknya nggak mau nerusin, akhirnya ya dia hidupnya dinikmatin apa yang ada sama istri sama anak yang paling kecil. Cuman maksudnya mah nggak sama sekali nggak ngeliat dia kekurangan sama sekali. Tapi karena emang nggak bisa diem, istrinya tuh sering nge-baking, bikin kue, jualan. Terus anaknya pun juga emang mereka tuh orang yang anak-anak keluarga yang nggak bisa diem gitu loh, Nu. Oh, Jadi iya, apapun aktif jadi ya, sesuatu bisa, gitu iya. dan dijual gitu. Pak Karsono pun juga aktif orangnya. Dia. Aktif. Maksudnya walaupun kadang suka lupa tapi dia emang senang jalan gitu ya, orangnya. Senang jalan. Senang jalan. Oke, yang di atas ya kembali lagi Mbak sih. Tadi dulu dapat ya. Jadi dulu gambar ya. Udah dapet sih, udah jelas. Pak Karsono? Pak Karsono pun juga dapat. Ya udah, oke. Bajunya sederhana banget nih kayak. Mantap. Boleh digambarin deh, Nu. Kita gali lagi nanti. Tapi masih ini Mbak, masih abu-abu nih. Kenapa dia bisa meninggal? Lu tadi agak sedikit, mohon maaf lu meninggal. Lu bilang Bapak udah meninggal. Kayaknya dia nggak gitu. tahu deh. Makanya kan lu coba nanya, nge-recall. Yang terakhir Bapak ingat apa? Lupa. Ada luka nggak di badan? Nggak ada gitu. Rumahnya di mana? Lupa. Umurnya 82. Sedih tapi dia nangis soalnya. Nangis. Pas cerita tentang anaknya ya. Dan Pak Karsono sering bolak-balik katanya Mbak dia. Ya. Ya kan kita nggak tahu kalau misalnya dikuburnya deket sini, Oh iya benar. ternyata iya. Iya benar sih. Gitu. Jadi kayak emang roaming aja gitu dia, roaming free. Mbak nggak tahu, Mbak pengen banget ke atas lagi, aneh banget ini. Beneran lu juga Mbak. Apa ini ya? Apa jebakan ya? Jebakan setan, real. Urge-nya tuh kayak Pengen naik lagi. pengen naik gitu kayak, pengen naik deh gitu ke situ. Semua step. Gila, ramai banget ya. Ini warga sekitar nggak ini nih, nggak ada laporan nih kayak gini-gini nih. Ini macam-macam loh Mbak. Nah, ini juga yang Tadi yang leher sebelah- tengkleng. Belah dulu gini nih. Nah, ini dari sini. Ini namanya kunti toilet ya. Kunlet ya. Namanya kunlet ya, kunti toilet ya. Kunlet. Ada apa lagi ya? Kunlik ada, kunti kebalik ya. Ini kunlet. Kunlet. Kunti toilet. Ngapain Mbak? Enggak ada tuh CCTV kan rekam. Ada laki-laki tinggi juga, ini siapa ya? Iya, betul mau bilang. Bukan. Bukan. Hah? Bukan. Rame loh ini, No. Banget Mbak.
Tapi in a way, jadi gini, yang melihat Tapi ramainya ke Nuno kayak ngeliat mereka tuh nggak gerak gitu loh Mbak. Cuman spot di situ aja. no, ini tapi posisi kan biasanya kita ada beberapa sosok yang biasa kita lihat di tempat-tempat kosong ya, yang sosoknya mengerikan gitu ya, sama satu yang tadi gitu, yang mulutnya panjang gitu ya. Nah tapi yang lainnya itu kebanyakan sosok seperti Pak Karsono, siapa? Pak Karsono. Iya, seperti Pak Karsono, orang biasa, Orang biasa. tapi gentayangan gitu, maksudnya hantu aja gitu. Ya linger aja gitu ya. Itu Nu, di pojok Nu. Ya itu dia. Loh. Mana tuh Mbak? Iya lagi. Oh. Satu. Tiga. Banyak. Ya, lu juga asumsi banyak sosok yang dikunci deh Mbak, ditaruh di sini tapi dikunci gitu. Udah. Ya Tapi mungkin satu spot aja gitu. habis dibersihin di mana gitu ya, aku nggak tahu tapi Dan ya. nggak bisa gerak. Mm-mm. Mulai mual lu. Sama. Kan nahan ini. Hmm. Banyak. Soalnya nahan Mbak, nahan nggak biar nggak komunikasi. Maksudnya masuk itu soalnya ini Nu, mau rebutan gitu. Ya, kita mau ke arah sana Nu. Boleh panggil anak-anak? Malah. Penjaga. Mungkin karena ini tempat kosong juga, jadi tempat lalu lalang mereka. Kalau menurutku, ya dia kenapa masih gentayangan, masih tersesat ya karena terakhir itu dia pun kan juga kayak nggak tahu kalau dia tuh udah meninggal gitu, kayak nggak ngeh tapi in denial gitu kan, masih belum jejak. Dan setelah Wisnu kasih tahu ada yang berubah dan mulai mengingat banyak hal. Yang tadi aku sedihnya itu ya kenapa dia nyangkut, karena yang terjadi terakhir yang dia ingat, karena rasa marah sedihnya itu karena berantem sama anaknya soal uang, soal warisan, harta warisan. Itu yang bikin akhirnya dia banyak rasa yang dan apa ya, banyak hal yang terpikirkan sama dia pada saat itu ya. Mungkin merasa gagal atau sedih ya, sebenarnya lebih ke sedih gitu nih kok kayak gini gitu. Jadinya itu yang bikin nyangkut. Sebenarnya sedih banget sih. Kebayang gak sih kayak banyak banget kita gitu ya. Kita hidup banyak hal yang belum selesai kita masih simpen gitu. Itu bisa bikin nyangkut nggak ya gitu. Soalnya mau masuk ke Nunu juga Mbak Bagi soalnya. Maafin. Oh apa? Nggak tahu. Oh. Berarti kalau misalnya mau komunikasi lewat Nunu ya nggak apa-apa gitu. Jadi gantian. Nah. Sono. Ini walaupun terang gini masih loh Mbak. Masih nggak berubah lagi. Tuh. Ih. Aku pengen naik deh. Gini jelas banget. Ini nggak ada yang bisa ngambil ya. Aduh. Enggak, manjat. Gue pengen manjat. Aku sama Mbak dari awal tuh tertarik untuk ke atas. Ketariknya tuh ketarik rasa penasaran sama ada urge untuk gue mesti ke atas nih. Soalnya tuh yang di atas tuh kayak sini gitu. Jebakan setan biasa. Tah gua. Kita panggil aja gimana? Suruh sini. Ntar lepas malah Sini. Mbak. Jebakan manusia. Hah? Enggak Bang. Ada window-nya. Tadi tuh udah mau masuk tuh. Masuk. Kayak pura-pura. Kelihatan. Wah, gue lepas. Batu. Pinter juga badanku ini. Tapi untung dikunci Mbak. Iya nggak sih? Ya, tapi dia emang butuh vessel untuk buat kabur. mau kinabinur ya. Terus yang belakangnya itu apa Mbak? Urunannya D. Urunannya ya?
Ini kan Nono Samsunya juga ada disaman gitu loh Mbak sama seorang dulu ya. Dulunya ya? Iya. Oh iya kayaknya. Ini exact persis di tengah-tengah gitu loh. Kayak peliharaannya orang gitu. Tadinya. Cuman jahat. Sangat manipulatif. Ini bisa kita bilang evil ya? Anak setan lah. Energies. Anak setan. Atan. Oke. Minotaur. Alexius. Anak setan ya. Tapi urunan belakangnya kalau misalnya mau ditarik ya sama, Nu. Belum sih ini. Itu tadi Pak Karsono. Kayak kecil. Ada poci. Buset deh. Rame. Ini gimana kita mau pindah? Mau sambil jalan. Sambil jalan yuk. Yuk, boleh. Belum kan? Yuk. Agak ke tengah kali ya, Ip. Yuk. Coba. Mau mana Pak? Pak Karsono ya. Pak Karsono. Pak. Pak Karso. Bapak. Pak Karsono. Bapak. Mau kemana Pak? Nanti. Nggak bisa Pak. Ini tembok Pak. Nggak bisa Pak. Mohon maaf Pak. Ini saya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Apa? Salam. Oh ya ini teman-teman saya Pak. Nah ini Pak Karsono. Ini Bode. Rame ya Pak? Rame Pak. Nggak apa ya Pak? Bapak inget nggak Pak? Terakhir gimana Pak? Bapak jalan. Hari itu saya telepon Bapak telepon. anak saya, Ya. dia marah-marah sama saya. Ya. Saya pergi, saya lupa mau beli apa ya. Bapak pergi sendiri. Mau kemana Pak? Saya lupa. Mau beli apa? Saya Lupa. Aduh. Dianterin atau jalan kaki? Sendiri. Jalan sendiri. Nanti kemana Pak? Nanti Di rumah di rumah. sama istri saya. Ibu juga di rumah. Ya, Sesek nggak Pak? Saat itu Pak? Sesek. Gimana ya Mas? Dia pasti Itu waktu pas jalan tepatnya kayak di sini Pak. rame Pak, mobil Pak. enggak. Masih sepi, jalanannya masih sepi. Ya, Oh, makanya Bapak waktu itu jalan sendiri ya. Terus waktu jalannya lebih lebar. Lebih lebar. lebih lebar daripada Lebih sekarang lebar. ini. Terus waktu pas lagi jalan Mobil anak saya, Mobil anak Bapak ya? ya, ada mobil anak saya. Ada. Ya, Anak Bapak ada nggak di situ? ya, Ada. Sama cucu Bapak ada? Nggak ada. Kemudian Bapak pas pergi itu malah dalam keadaan marah atau apa Pak? Kok bisa jalan sendiri? Apalagi berantem sebelumnya sama anaknya. saya sedih. Ya, Jadi karena marah-marah. kenapa saya kan masih hidup. Hmm. Ya, kenapa dipaksa untuk jual Untuk itu jual rumah? Mau untuk warisan. Ya, bapak ibunya tinggal di mana? Iya. Saya keluar rumah karena kesal. Kesal. Tapi saya lihat mobil anak saya. Kita turun, kita teriak-teriak. Bertengkar Bapak. Ya, Habis itu Bapak pergi. saya tuh serba salah sama anak-anak. Kenapa Pak? Kalau saya kasih terus semuanya itu kan manja. Nanti anak-anak manja. Iya. Mau sampai kapan manja seperti itu? J. Nanti nggak bisa belajar hidup. Ya. Saya cari uang dari muda.
Makanya masih kuat ya Pak, Bapak Gagas ya. Ya. Anak Bapak umur berapa Pak? Boleh tahu Pak? Udah besar-besar. Itu yang Udah punya cucu. Iya. yang paling nyuruh Bapak minta jual rumahnya anak yang keberapa Pak? Yang paling besar. Yang paling besar. Laki-laki perempuan Pak? Laki-laki. Laki-laki ya Pak? Laki-laki. Iya. Bapak gimana sih laki-laki Mas? Dia udah beristri. Sudah punya, Punya cucu. saya. Oh, udah punya punya cucu. cucu. Nah, istrinya juga Tapi nyuruh, saya nggak boleh lihat. istrinya juga suruh Bapak ngejual rumahnya. Iya. Anak yang keduanya? Susah itu. Saya nggak bisa kasih tahu dia. Anak-anak itu saya ajarkan untuk mandiri. Sebenarnya ya bisa aja saya kasih. Tapi kan nggak bisa gitu Pak. Nanti dimanja dong Pak. Iya. Anak Bapak kerja apa Pak? Saya marah. Rasanya ya sedih juga. Itu emang mereka itu Pak nggak punya uang kok sampai nyuruh maksa jual? Mereka kan kerja kan? Anak Bapak kerja? Ya kerja apa ini gagal, itu gagal, minta lagi. Minta uang terus sama Bapak ya? Iya. Tapi ya aneh kalau dikasih uang habis terus ya. Kalau Ibu gimana Pak, istri Bapak? Saya marah sekali hari itu. Ya. Sakit ini. Ya. Saya merasa gagal. Saya jalan terus, jalan sampai jam. Sampai akhirnya Bapak lupa semuanya. Saya jatuh. Bapak jatuh. Saya sakit. Sesak ya Pak? Ya, Setelah itu, Bapak di mana kalau boleh tahu? Bapak jatuh. Ada yang nolongin nggak Pak? ada. Siapa Pak? Nggak kenal. Dengar. Bapak dibawa kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit. Anak-anak tahu Pak? Akhirnya tahu. Sempat ketemu lagi Pak? Sempat ketemu Bapak? Sepertinya mereka lebih senang saya mati. Bapak nggak salah Pak. Bapak kan sudah bagus memberi pelajaran ke anak-anak Bapak. Terus jadi pada saat di rumah sakit anak-anak pada nggak datang Pak? Ada yang jenguk Bapak nggak Pak? Ibu, istri Bapak, nanti tahu. Ya udah kan, Jantung ya? jantung jatuh, beneran ada yang Jantung. ada yang lihat langsung dibawa, bener kan? Kurang ajar tuh anak yang tua tuh. Tapi tahunya dari mana ya anak-anaknya ya? Ada laporan kali ya Mas ya? Tetangga kali, no? Hah? Kan mungkin di jalan di kompleknya dia. Belum jauh ya. Jadi belum terlalu jauh sebenarnya. Soalnya tuh dari terakhir tuh sampai tunjuk-tunjukkan gini loh. Bertengkarnya sebelum pergi. Anaknya ini dia judi, terus jualan apa nggak tahu deh itu. Orangnya tuh yang apapun dikerjain tapi nggak ada yang beres gitu loh, Nu. Kayak jadinya tuh bapaknya ngerasa nih anak karena gue manjain ya, setelah semuanya gue kasih di-spoil jadinya kan. gini, tapi akhirnya dia kayak
kurang ajar gitu. Dan karena si anaknya ini terpengaruh sama istrinya juga yang selalu ini, akhirnya dia kayak ngedesak bapaknya karena dia tahu bapaknya tuh punya nggak punya simpenan banyak, maksudnya punya harta. Ada harta. Jadi dipaksa, tapi kan nggak gitu Nunu. Iya makanya kayak jahat mungkin kayak gitu. Iya. Itu adik-adiknya yang dua Mbak nggak terlalu lihat ya, cuman yang paling kecil aja gitu. Yang paling kehilangan tuh yang Enti ya. Yang Enti. Mungkin Enti sekarang udah nggak tahu dia masih hidup atau enggak ya. Tahun berapa ya Mbak ya? Era tahun berapa sih itu Mbak? Mungkin 89an mungkin. Ya mungkin masih ada. Tahun sekitar 82. Maksudnya dari mobil dari apa ya? Mbak lihatnya. Ayo udah modern kok semuanya. Bingung Mbak, cuman kayak kok bisa ya. Dia meninggalnya itu dalam keadaan kesel dia parah. Sedih ya. Itu yang bikin dia linger di sini. Tapi dia pas meninggal itu dia jalan terus gitu. Tapi tadi Mbak lihat dia ngeliat pemakamannya gitu, dia lihat istrinya udah meninggal juga. Si anaknya yang paling kecil udah tua kali ya. Ada Enti, langsung kakaknya itu tuh, langsung berdua aja. Ada di tengah-tengah tapi Mbak nggak lihat, karena nggak terlalu ada dalam hidup mereka. Nun ada gambarnya, bisa dapat nanti digambarin ya. By the way ini mundur nih Mbak. Ini. Mundur. Mundur. Tapi ada prosesi pemakaman dia ya? Ada. Pak Karsono. Bisa sih Mbak? Ini. Kayaknya habis juga deh, atau plot twistnya si Pak Karsono naruh namanya Enti doang. Maksudnya? Oh. Kan bisa aja gitu, nggak tahu sih Mbak. Iya kan? Nggak tahu deh, apa didonasikan atau apa gitu. Sian. Kita doa ya buat Bisa sih nih. Pak Karsono. Kita sambil jalan situ, mau lihat teras itu. Ya tadi aku juga sempet nanya kan, Bapak ada rasa luka nggak di badan? Luka fisik ya, entah itu laceration atau lebam segala macam, nggak ada sama sekali. Kepala di badan segala macam. Tapi Pak Karsono sempet nunjuk ke arah dada. Oh sesek Pak, iya. Mungkin entah itu jantung atau paru-paru. Jadi memang sesek gitu, memang sakit dalam, bukan luka ya akibat dipukul atau kecelakaan atau apa segala macam. Oh ini nih ke atas nih Nu, nggak bisa. Iya, aksesnya ketutup ya Bode? Oh iya. Mau lihat boleh? Ini apa? Iya, biar Sardik tahu. Emang ya? Sama Bude ya? Ini kamar utama kayaknya ya? Itu dari tadi pengen banget ke atas gitu, kita ketarik. Oh ada pintu. Sebentar dong, mau lihat. Mbak, Ya. di atas ada pintu. Oh, digembok ya? Ini ada dua nih, jadi pas naik kanan ada pintu, depan ada pintu. Oh, Terus dikunci. ya udah. Oke. Ini juga sih Nu, pohonnya gede banget. Ini Mbak. Oh. Itu pohonnya jatuh apa gimana sih? Nah, karya kemana Mbak? Kata gua. Ini base kemana nih? Oh, kalau kunti-kunti di sini. Di sini. Tapi base di mana ini tuh? Aneh ya? Atau ke sana? Asli aneh nih. Dan ini sengaja. Mbak lihat ya Mbak?
Bisa nih kita manjat dari ini nih, dari pohon nih. Tetep ya mau manjat. Kayak mana? Siapa dulu yang jaga manjat? Masih ada parabola, Mbak. Tunggu. Tuh. Serem sih ini atas. Iya. Atas creepy banget, Meng. Tapi narik ya, Mbak. Maksudnya dari tadi tuh. Narik. Maksud narik kita untuk kayak, yuk. Gitu. Kita mau kemana sih? Nuk, ada itu Nuk, nenek. Wah, bukan. Ini apa ya? Garasi. Oh. Oh, bagian. Oh, garasi. Ini garasinya panjang gitu loh, Mbak. Allah. Tuh, ini base pohonnya aneh sih. Oh, kayaknya emang dari belakang ini Ini kayak nih. di Kalibata ya? Ingat gak? Terus di desainnya ngikutin pohonnya Mbak kali ya? Kayaknya. Ya nggak sih? Pohonnya tuh Nggak ditebang. Yang narik malah dari sana. kalau di Mbak. sini malah enggak. Di sini enggak di sih, belakang. di sini live. Dalam tuh kayak bekas kolam gitu. Iya. Yuk, belakang yuk. Sana. Sayang tapi Mbak ya. Makasih. Ini nih. Jadi tadi aku sama Nunu ya, waktu kita setting ini di sini, aku dengar suara gitu. Dari arah sana tuh. Tapi liatin Nunu. Excel yang panjang. Wah, gila. Tuh. Gitu. Hancur banget ya, Nu ya itu ya. Dapur ya Mbak, coba. Dapur. Ini berarti ke, tadi ya, itu yang sana ya. Tapi ini rumahnya Kamar juga nih tadi. gede loh ini, Nu. Kamar. Iya, aslinya gede. Gede banget. Kan masih coba untuk kayak, ini layoutnya gimana sih ini? Iya, layoutnya agak aneh memang. Tuh, Nu. Masih ada air lagi. Oh. Banyak kuntilanak. Iya. Nah, tadi di sini Nunung lihat kunti mama Mbak. Kunti mama ya, Nu? Wow, oh my goodness. Nah, itu bagian sana apa lagi? Rumahnya dia juga? Sama, masih satu rumah kan? Oh, Nu, ini the real nih, lihat nih. Zaman dulu Oh, iya, kulkasnya benar. segede gini, guys. Iya, nih, Ini kan? tuh. Ini muat nih, berempat juga muat nih. Gue, Dika, Mas Dipo, Ma Andi. Masuk nih. Sama Bode masih bisa nih. Nadif juga masih bisa nih. Iya gak? Ah, kepo dah gue. Hah? Kepo mau buka Iya ya Mbak? kan? Udah pas dibuka, bakeko. Anak Sunamun. Gitu. Boleh kali ya? Jatuh pala. Jangan. Hah? Jangan, Nu. Jangan, Nu. Hah? Jangan. Kinoti Norbina nginet, you know. Nah, ini tuh apa nih? Tuh ada ruangan lagi tuh, Nu. Awas ya, Bode ya. Anjing serem banget sih nih di belakang. Wow, I love it so much. Kenapa? Oh, tidak. Banyak tawon dan Laba-laba. oh. Berarti itu rumahnya dia juga kan, Ip? Iya. Satu Kantor ya kali ya? area. Kayaknya pembantu kayaknya deh. Gila. Soalnya kan dari tadi kita nggak lihat ada kamar pembantu kan. Iya. Oh, itu cleaning apa sih, service area ya? Service areanya. Kayaknya ya. Pantry. Wow. Ada kodok. Vampir empang ya? Wow. Tuh, Ini lihat di apa? atas, Oh, Wid. ini kamar nah, lagi. Tuh, tawon tuh, Wid. Atas, Wid. Mana? Atas. Nah, hidup. Wow. Tuh, masih ada Mbak, masih wasp. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Mbak, lihat kamar atas Mbak. Kamar yang di atas tuh. Aku mau foto-fotoin dong, ini dapat semua ya. Siapa? Bode. Videonya nih. Semuanya dapat ya? Tadi ambil ulang ya. Dapat ya? Ini semua ini. Ini. Tuh, sana. Ini ya. Ini. Wow.
Ada yang lagi nongkrong. Tuh. Aku nyengir, dia tertawa. Gigi ompong panjang taringnya. Jari tangan keriting semua. Gimana sih? Panjang botak atasnya. Merinding. Ini bisa ada ini lagi. Tapi aksesnya hanya yang tadi depan. Iya. Oh ada. Bohong. Tangga spiral. Bisa nggak kita naik? Nggak bisa. Ya. Ngeri, bukan nggak bisa sih. Ada takut binatang-binatang. Kita dong binatang. Coba aja dulu kali Mbak ya. Jangan. Hah? Nggak, kalau Soalnya misalnya bisa ya kan. Enggak, soalnya cuman gue takutnya apa mereka kayak pengen kita ke atas ini mancing nu. Si itu tadi satu tuh. Kita nggak tahu ada yang lain apa enggak. Hangout nih. Nah, Tapi kayak pernah ditinggalin sih ini. Maksudnya? Pernah ditinggalin gitu. Ini banyak kuntilanak sih. Kita jadi sekarang lagi Mostly. dikelilingi sama Miss K. Banyak banget. Jadi tapi ya kalau mau ngomong ya susah lah ya. Maksudnya mereka cuma ketawa-ketawa. Nggak ada yang nangis. Kayak Looney House benernya. Oh. Yang Kunti Mama tadi Nunu lihat tuh dia. Oh yang di Rambutnya atas. Itu. Oh. Tapi memang ada beberapa Dia dominan di situ. yang dominan di atas. Cuman ya memang karena udah lama kosong keadaannya seperti ini, ya mereka seneng banget gitu. Tapi ya lebih ke negatif iya. jadinya. Suatu hari nanti kalau rumah ini mau dijual bisa dibersihin, bisa banget. Tapi harus sabar karena harus nggak cuma sekali, jadi beberapa sesi pembersihan gitu. Tapi bisa, bukan nggak bisa. Tapi memang ada beberapa yang penghuni aslinya itu biar mereka ngejaga juga nggak masalah. Yang penting yang pendatang yang nggak asli dari sini ya harus pergi. Gitu. Apalagi yang negatif. Apalagi yang negatif. Lihat ini. Nah lo. Oh, pocica. Tuh, poci. Itu juga ada, Mbak. Maksudnya apa? Ini ada kuntilanak, ada 20 kuntilanak loh di kira-kira ada Kurang 21 lebih. kayaknya lebih. Dari tadi menghitung nih itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pocong 8, 9, belakang. Coba dong ada yang ketangkap gitu, yuk. Bisa yuk. Baik banget loh ini. Kita the real lagi di tengah-tengah mereka. Miss K. Keren banget. 1, 2, 3. Di atas juga. Situ Mbak, kita. Mana boleh bisa ke sana ya? Situ, bisa kan? Si. Ya, Mbak. Tuh, ini ruang apa lagi? Kamar ini pasti. Hah? The layout is so weird ya. Kayak gue pengen ngeliat dari tadi loh, ke dalam. Bisa dicatat kan dalam enggak ya? Nggak bisa mas. Dari sini. Ah. Oh, nanti nyampe ke sini dalam kelihatan. Ke sini. Dalam kelihatan. Catat. Nah, itu kelihatan tuh. Dalam. Nggak jelas lagi apa? Di dalam. Double lagi nih pintunya nih. Oh sini ada lebah ya, Mana? di atas. Iya. Buset deh. Brengsek. Lihat mbak, pohonnya Yuk, mbak. dalam yuk, masuk yuk. Kita bahas di itu yuk. Sama duduk. Cuman ngeridiin tuh tawon. Yuk. Ini, tangga ini, mau cobain nggak? Hah? Rapuh ya? Sayang banget sih, nggak bisa dieksplor. Jangan takutnya rapuh, ntar jatuh. Yuk, jangan. Tinggal nggak bisa ya? Rapuh ya? Duh, gue penasaran sih. Hah? Itu apa? Iya. Nah itu tadi akhirnya aku lihat di atas di ujung. Kagak nyambung, Dik, kagak nyambung. Putus. Orang masih sayang.
Ada, tapi terkunci. Bau banget tapi. Coba. Saya tanya. Gudang. Tapi kayak lebih karena nggak ada pergerakan ini gitu. Tebusnya kemana ini? Coba. Banyak laba-laba. Mata ya. Wow, jadi kamar ini. Hancur banget ya, Mas. Hancur banget atasnya. Tuh, ini kamar mandi, lebih atapnya. Deh. Itu pintu lagi. Ini Mas, atas itu. Buset deh. Fucknya. Itu laba-laba itu. Itu apa ini? Laba-laba Bisa dijadi, Mas. bau. Itu baunya parah banget. Masih terpasang ya? Masih. Masih terpasang ya? Bentar, saya tanya dulu sama gadis pil yang mana ya? Jadi senang sama Dedi kan. Kan dipegang kayaknya. Dedi kayaknya. Silakan masuk. Ya. Boleh dipasangin clip on. Telepon, Thompson. Dedi akan melakukan dukding atau DMS ya. Di sini merinding sendiri. Ya. Lihat apa di situ? Yuk, ada apa di situ? Lihat. Yuk, jelasin. Lihat apa? Lihat apa? Gemes. Enggak. rasanya. Kayak diliatin aja kayak. Iya emang kamu lagi diliatin di situ Enggak. rame. Tapi di luar jendela, Bu. Iya yang di luar juga pada ngerti. Oke, Bismillah. Pak Dedi, Pak Karsanto. Dia yang pergi tuh. Yang pergi Pak Dedi kan. Sebelah. Maaf nih, salah. Masih di sini. Beda. Bukan. Pak siapa? Pak Karsono. Di kata-kata gitu Dedi nggak gerak, udah diatur. Oke. Pak Dedi, Pak Karsono. Jangan berantem. Jangan berantem. Anak-anaknya Pak Karsono. Jangan berantem. Apa? Karena uang. Soal uang. Soal uang. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan nggak Pak Karsono? Mungkin karena mungkin di luar sana juga ada yang nonton sekarang ini suka masih meributkan tentang masalah uang atau harta. Kita semua doa buat Pak Karsono ya. Kita bantu doa, Pak. Dek. Mau, Pak? Ya, Karsono. Di sini, Pak.
Bapak nggak harus di sini. Bapak bisa pergi. Bapak, anak-anak pasti belajar kok. Iya. Mereka udah kehilangan Bapak. Saya pikir saya gagal jadi orang tua, Enggak, Pak. tapi saya sudah berusaha. Iya. Saya berusaha melakukan yang terbaik buat anak-anak. Iya, pasti, Pak. Tapi saya tahu sebagai orang tua juga ada batasannya. Iya. Kita nggak bisa suapin anak-anak terus Iya, Pak. sampai besar. Kan kalau hidup ya hidup nanti sendiri. Iya. Betul, Pak. Menghadapi apapun kan nggak bisa selalu ada orang tuanya. Betul, Pak. Kalau orang tuanya nggak punya apa-apa, gimana? Iya. Ganti Terima kasih. atas jarinya. Iya. Iya, Pak. Terima kasih loh Bapak udah berbagi cerita, Pak. Ya. Bapak udah nggak sakit lagi. Ya, Ya. Bapak kan kuat. Nafasnya udah, Ya. nafasnya udah nggak sesek Pak. Iya. Dadanya udah nggak sesek lagi. Ya, Kata kuat. sama kuat. Nih. 82. 82 Wah, lanjut. wah, luar biasa Pak. Terus lanjut, Pak. Bapak boleh pulang, Pak. Saya mau ketemu istri saya. Monggo, Pak. Kayaknya ntar kita di Surabaya bakal ketemu sesuatu deh. Apa itu, Pak? Nggak tahu kayak akan ada pesan apa gitu ya. Itu belum pernah loh, Mbak, Surabaya, Mbak. Iya. Maksudnya pernah tapi nggak pernah penelusuran di sana. Ada DMS gitu. Berapa kali kiriman-kiriman yang dikirimkan ke rumah itu pakai dukunnya dari sana ya, Jawa Timur. Tapi sebenarnya secara leluhur ada juga garisnya ya perbatasan Jawa Timur itu. Pasti kita dapat sesuatu yang mix gitu nanti. Akan mix feeling kalau menurutku. Waktu itu juga waktu RS Katayu itu udah masuk Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur. Itu ada yang nyoba-nyoba juga ngetes gitu ya. Di situ ngetes. Aku agak bingung sih. Udah disiapin lagi, Mbak? Fungsinya. Iya, udah disiapin. Siapin. Jadi kayak apa sih ranjau Iya, ranjau. ranjau gaib buat Iya. ngetes gitu. Tapi nggak apa-apa. Pasti akan jadi pelajaran. Ada sesuatu bukan hal yang buruk, enggak, cuman mesti waspada, tapi kayak akan apa ya, pesan ya, kita akan menemukan sesuatu ya.
Nggak tahu tadi pas ngebuka ngantar Pak siapa Pak Karsono, aku ngelihat orang yang aku kenal. Lihat orang yang kenal. Ya tapi nggak di terangnya gitu, nggak di tempat terangnya. Tapi Kayak ada flashing. in betweennya gitu. Dan dia kayak ada sesuatu yang harus aku selesaikan kayaknya. Tapi aku belum tahu apa. Aku nggak bisa kasih tahu siapa. Nanti aku ngomongnya off cam pada itu sih. Oke, Saradix. Ya, sedikit sebelum closing, kita mau akan melakukan penelusuran spesial di Surabaya beserta Bunda, Mas D, dan juga Mongol. Bang Fat belum pulang soalnya dari Jepang. Jadi sebentar lagi, minggu depan selain episode tayang, kita akan melakukan penelusuran di Surabaya. Oke. Dan tempat ini udah fix, ini rame banget ya gitu. Aku bisa bilang ini adalah salah satu sarang kunti ya. Rame banget kuntinya. Dan di atas memang ada sesuatu yang terkunci dan itu mungkin di antara semuanya yang cukup dominan gitu. Ada yang lebih besar lagi tapi mereka tidak memperdulikan kita gitu. Dan yang karena lebih ke penjaga. Penjaga. Kalau highlightnya itu di sini aku Pak Karsono sebenarnya. Diingatkan lagi tentang ya kasihan ya, maksudnya dia itu karena kau bilang kok dia nyangkut karena terakhirnya dia ingetnya kan berantem sama anaknya, hatinya nggak enak, rasanya lagi dadanya emang sakit tapi secara fisik sakit tapi dadanya juga nggak enak lagi rasanya gitu. Iya gitu. Sakit dan juga rasa sakit hatinya dia pada saat. Iya, tapi aku happy karena bisa Bapak sudah di tempat yang lebih baik gitu. Dan kalau sekali lagi tempat seperti ini bisa dibersihkan, cuman memang harus bicara sama ngobrol atau konsultasi sama orang yang paham karena dibersihkannya itu tidak hanya bisa sekali. Harus berkala ya Mbak? Harus berkala dan harus sabar gitu. Tapi bisa rata tanah juga mungkin bisa ground zero atau enggak rata tanah juga nggak masalah, tapi itu tadi kuncinya adalah sabar dan emang niat mau membersihkan aja gitu. Oke Saradix, terima kasih, semoga episode malam ini bermanfaat buat kalian. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Ya itu aku feeling aja ya. Kita kan memang mau ke Surabaya, belum pernah kan penelusuran di sana gitu. Nggak tahu tadi tuh feelingku ada sesuatu yang akan kita dapatkan, maksudnya mungkin ada pesan yang akan tersampaikan gitu. Ya mudah-mudahan. Ya kita lihat aja sih. Aku agak bukan takut ya, cuman kayak apa ya gitu, cuman ini aja, cuman was-was. Kita waspada emang harus tetap gitu, karena kan belum pernah juga ke daerah sana gitu. Kita lihat aja perjalanannya nanti ke Surabaya seperti apa.